Kita mengasumsikan bahwa ada kecurigaan yang muncul di masyarakat. Apakah ini ada kaitannya dengan politik? Bahwa seperti kita ketahui, Helmi Hasan adalah adik kandung dari Pak Zulkifli Hasan. Kita berasumsi nih. Kita tidak melihat ada nama Bapak Sekda Kota di usulan DPRD maupun di usulan gubernur. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada masuk Sekda ini, norma hukumnya ngambil dari mana? Itu yang jadi persoalan kita. Asal sesuai aturan didukung ya. Dukung. Kalau nggak sesuai aturan, Siap. lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Bengkolen Times. Dan kali ini kok kita ya? Ya, lagi rame-rame PJ, belum ada ruang dialog untuk PJ yang barusan ditunjuk dan dilantik. Nah, ini menuai polemik, bahkan sempat demo-demo katanya. Nah, tapi kita hari ini akan bahas itu ya, walaupun sudah banyak media yang membahas itu, tapi kita buka ruang dialognya di sini. Hari ini kami mengundang ada dari pengamat publik nih, kebijakan publik, Bang Wilson. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada dari mahasiswa ya, dari BMKB Unip. Ya. Bro Aca ya? Ya, Arca. Arca. Ya. Panggil Bro Arca. Sakit? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Dedekan aja sama orang-orang hebat sini kan. No, enggak. Kita enggak bukan orang hebat gitu. Orang pade lah. Ini obrolan santai. Ya. Mudah-mudahan gigit. Siap. Nah, ini sekalian. Oke, tiap kita podcast nih maafin nih karena tadi kita siapin air mineral, tapi suka ada yang komen katanya kalau ngobrol tuh pakai kopi Bang. Abang enggak ngopi Bang? Alhamdulillah tidak ngopi. Alhamdulillah enggak ngopi ya? Alhamdulillah tidak ngopi. Kata orang itu kalau tidak ngopi Bang apa? Kurang lanang. Kurang lanang. Kurang lanang. Ada yang kalau sarapan pagi itu ngopi dulu biar nggak bego katanya. Betul. Kata teman saya di Jogja. Udah apa Bre? Sini deh. Nah, sambil ngopi ngobrol santai soal ini gulanya dipisahin ya. Oke. Jadi kopinya masih pahit ya? Nah. Jadi gulanya dipisahin, ditinggalin sini. Adek bisa tinggal sini biar manis? Enggak, bercanda. Oke. Iya. Untuk PJ Wali Kota. Kita PJ Wali Kota ya. Kalau PJ Benteng udah lewat. Udah lewat lama. Tapi ini menuai polemik, kemarin ada demo-demo. Tahu permasalahannya apa? Tahu, kita juga sempat lihat juga kemarin. Sempat lihat? Ya, Peserta atau? tidak. Saya ada kegiatan saja tapi lewat di depan kantor wali kota kan. Jadi lihat masanya gitu. Lihat masanya gitu. Oh, bukan dari demonya ya? Bukan. Kenapa nggak ikutan demo? Belum ada ajakan ataupun kita juga kaget ketika saat itu kan ada kegiatan lewat saya lewat saja di sana kan. Tidak tahunya ada rombongan kawan-kawan mungkin lagi aksi di sana gitu kan. Di kampus sendiri ada nggak yang bahas-bahas soal PJ? Ya tentunya pasti ada gitu kan. Kemarin kita kan dari BMKB Unip tentunya ada tim Kasrat namanya, Menteri Prokasrat dan kajian strategis dari Menteri kita sudah mengkaji evaluasi untuk wali kota pun sama untuk mempersiapkan evaluasi gitu kan untuk PJ nantinya gitu. Ternyata ya sangat jauh dengan kajian kita ternyata dengan sesuai dengan apa yang telah dirapatkan di DPRD pun ya, sama gubernur gitu kan. Jadi benar yang abang sampaikan tadi bahwasanya saat ini memang terjadi polemik tadi gitu kan. Polemiknya harus memang diklarifikasi gitu kan dari pemegang kebijakan di atas gitu. Selama ini mantau soal apa dulu isu-isu PJ yang bakal dilantik. Kalau dari kawan-kawan Kasrat sejauh ini mereka memantau karena melihat dari
progres dari wali kota pun sejauh ini tidak ada untuk kota Bengkulu sendiri gitu, sehingga memang kita dari masa udah resah sebenarnya, tapi momentum kemarin memang belum tepat. Kita ada Hari Tani kemarin juga gitu kan, jadi ada eskalasi gerakan juga kemarin di Hari Tani kemarin, sehingga belum fokus ke sana gitu. Belum fokus sana. Tiba-tiba sudah ada ini kan, sudah ada hasil tadi gitu kan, sangat mengkagetkan kawan-kawan kita juga gitu. Menurut Bro Arca, Ya. dengan keputusan yang sudah ditetapkan dan sudah dilantik, ini bukan menurut saya sendiri ya, tapi dari hasil kajian kita bersama kawan-kawan Polkasrat BMKB Unip Gerak Pembaru ya namanya. Kita juga membuat kajian di sana, melampirkan bagaimana putusan dari DPRD ya, putusan dari gubernur juga ya, sesuai dengan nomor pasal ini nomor 4 ini ya tahun 2023 terkait permen ya, terkait adanya bisa menyampaikan usulan opsi-opsi ya. Yang dikata Pak Wilson tadi bahwasanya adanya aspirasi birokrasi gitu ya untuk Bengkulu gitu. Tapi sejauh ini ternyata dari 3 nama dari DPRD dan 3 nama dari gubernur tuh nggak ada satupun yang masuk, yang menuai, yang memang di PJ-kan. jadinya nggak dari situ. Ya, gitu. itu. Sebenarnya nama itu ya nggak boleh disebut ya namanya. Sebut aja nggak Sebut apa-apa. aja. Biar saya yang sebutkan. Sama dah. Jadi masyarakat Bengkulu Ya. ya, ini PJ Wali Kota barusan dilantik, Ya, terpilih Sekda Kota Bengkulu, Pak Arief Gunadi ya. Nah, yang itu tadinya tidak masuk dalam seperti yang disebutkan usulan dari gubernur, dari DPRD. gubernur, dari DPRD Kota, gitu kan? Ya betul. Nah, sementara nanti kita ngobrol sama Bang Wilson deh soalnya. Dari 6 nama, 3 dari gubernur dan 3 dari DPRD Kota, itu tidak ada yang jadi. Ya betul. Ya kan? Ternyata ngejut-ngejut aja kata Cik Ben ya. Cik Ben. Halo Cik Ben, Cik Ben. Mudah-mudahan cair lah hari ini. Kata Cik Ben ngejut-ngejut aja gitu. Bahasanya kalau kita pakai kan. Tiba-tiba muncul nama lain. Gitu kan. Kalau pandangan Bro Arca sendiri itu seperti apa? Ya, kalau dari bukan pribadi lagi ya, kembalikan juga yang lain, kawan-kawan mahasiswa lain. Sebenarnya kami satu frame juga, bahwasanya benar yang dikatakan abang tadi, bahwasanya benar kaget kan dengan melihat situasi saat ini tidak sesuai lah. Ya memang kalau untuk background beliau sekda ya, dengan beberapa track record beliau pernah menjadi kepala dinas dan lain-lainnya, kan, itu memang tidak mungkin. Tetapi satu yang menjadi landasan adalah regulasi hukum saat ini. Nah, regulasi hukum bagaimana kan di Permendagri udah dijelaskan gitu, bahwasanya kan untuk menjadi PJ-nya wali kota ini untuk daerah itu adalah yang tidak menjabat dari kepengurusan di daerah tersebut, mungkin langsung dari Kemendagri-nya atau non ANS ya, seperti Polri dan TNI gitu. Tapi sejauh ini salah koridor, salah benar itu. Jadi perlu kita bangun keresahan bahwa saat ini nggak sesuai gitu, keputusan dari Kemendagri perlu dipertanyakan ya, atau diklarifikasi lah apa alasan beliau memberi mandat amanat tersebut pada Bapak ini ya, Pak Arief Gunadi gitu sebagai PJ wali kota gitu. Walaupun 1 tahun ya, kita nggak tahu ya, apalagi nanti mendekati pemilu serentak di tahun 2024. Kita nggak tahu ya polemik apa lagi yang akan timbul gitu. Nanti ada pertanyaan yang ngarah ke sana. Nanti saya ke Bang Wilson dulu. Boleh De Arca nanti ngobrol juga sama Bang Wilson soal itu seperti apa. Kita nanya dulu Bang Wilson. Tadi dari kawan-kawan boleh minum aja. Kawan-kawan mahasiswa katanya tadi ya kaget soal ternyata tiba-tiba ada usulan dari menteri. Nah, ini kan di regulasinya saya juga udah baca nih, Permendagri nomor 4 tahun 2023. Menteri bisa mengusulkan selain gubernur dan DPRD kota. Ya kan? Nah, sejauh ini Abang memandangnya seperti apa? Kok tiba-tiba muncul nama usulan dari menteri tapi tidak terekspos selama ini? Terima kasih kepada saudara kami Bang Denny yang telah mengundang kami pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada agenda kami ini dari Unip. Alhamdulillah silaturahmi kita tetap berjalan. Tidak berpanjang lebar. Kalau saya melihat begini, kebijakan keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tentunya harus berpijak kepada norma-norma peraturan yang berlaku.
Jadi kami sebagai masyarakat katakanlah dalam hal ini yang mengamatilah kebijakan-kebijakan baik itu yang terkait langsung dengan katakanlah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah kota maupun provinsi tentunya. Kami melihat begini, kita kembalikan kepada Permendagri 4 tahun 2023 tentang penunjukan pejabat gubernur, bupati dan wali kota. Di sana kita melihat dalam pasal 9 itu hanya ada 3 lembaga atau 3 saluran atau 3 kanal yang dapat mengusulkan. Di sini harus kita garis bawah, yang dapat mengusulkan katakanlah terkait dengan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, penjabat wali kota ya. Kita melihat sana yang poin huruf A itu adalah menteri, yang kedua yang huruf B-nya itu adalah gubernur, yang huruf C itu adalah DPRD melalui ketua DPRD. Jadi ini yang harus sama-sama memang harus kita pahami, melihat, pahami, sehingga tidak ada penafsiran-penafsiran yang memang katakanlah terlalu jauh dari apa yang sudah yang ada dalam peraturan ini. Walaupun kita memang bukan ahli hukum nih, tapi saya rasa sudah bisa kita maknai bahwa Permendagri ini dibuat oleh pemerintah pusat khusus untuk mengkoridor terkait dengan bagaimana mengisi kekosongan baik yang berkaitan dengan terutama yang berkaitan dengan kekosongan yang berkaitan dengan habisnya masa jabatan wali kota, bupati ataupun gubernur definitif se-Indonesia. Dalam kaitan dengan masa 2022 malah dari 2003 malah sampai persiapan sampai 2024 dan keluarlah Permendagri 4 nomor 2023 ini. Kita lihat di poin huruf A itu menteri. Kita kaitkan lagi menteri ini menteri yang membidang masalah apa. Nah, kita kaitkan dengan Undang-Undang 23 2014 Junto 9 2015 tentang pemerintahan daerah. Di sana jelas di ketentuan umum bahwa menteri ini adalah menteri yang membidangi masalah pemerintahan dalam negeri. Artinya sudah jelas poin di sini adalah menteri dalam negeri. Tidak ada menteri lain yang dapat mengusulkan. Ini harus kita garis bawah. Yang dapat mengusulkan adalah menteri. Huruf A adalah kita tarik di penjelasan di ketentuan umum Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Menteri mana adalah menteri dalam negeri yang bidang artinya Pak Tito, yang ya? dapat mengusulkan adalah menteri dalam negeri. Pak Tito Yang kedua, Karnavian, ya benar. Nah, Pak Tito. Yang kedua gubernur. Gubernur ya gubernur provinsi Bengkulu tentunya. Bengkulu tentunya kan tidak ada gubernur lain karena ini berkaitan dengan penjabat wali kota dalam wilayah provinsi Bengkulu. Yang ketiga adalah DPRD. DPRD makanya DPRD kan kolektif kolegial. Artinya apa? Tidak bisa diputuskan oleh ketua DPRD saja. Ada wakil 1, wakil 2, wakil 3 nanti yang akan berembuk bermusyawarah mereka siapa yang akan mereka usulkan terkait dengan aspirasi usulan pejabat-pejabat jabatan tinggi pertama, khususnya jabatan pertama yang ada di kota ataupun yang ada di provinsi, yang sedang menduduki jabatan eselon 2 tentunya, setingkat kepala biro ataupun kepala dinas, baik itu provinsi maupun yang ada di kota. Nah, ternyata mekanisme yang dilakukan oleh DPRD kota, saya dengar-dengar berdasarkan hasil informasi yang kita dapat sudah dilakukan dengan cukup bagus. Mereka adakan semacam puting kalau nggak salah, puting praksi-praksi, ternyata muncul 3 nama dari 5 apa 6 nama yang masuk ke dalam pembahasan. Ternyata muncul 3 nama. Siapa 3 nama tersebut? Berdasarkan apa informasi yang kita dapat adalah Saudara Sapriandi, Kadis DKP Provinsi. Kebetulan beliau memang lagi menduduki jabatan eselon 2 dan memenuhi syarat. Yang kedua adalah Bapak Tisar Sulaiman, kebetulan lagi duduk di eselon 2 di provinsi dan memenuhi syarat juga. Yang ketiga Bapak Karmawanto, kalau nggak salah Kadis Pariwisata Provinsi, lagi menduduki eselon 2 dan memenuhi persyaratan. Itulah persyaratan ditentukan oleh Undang-Undang 3 itu. Nah, jadi kalau Gubernur sendiri mengusulkan apa? Gubernur mengusulkan 3, tapi informasi yang kita dapat memang nama Sapriandi muncul juga di usulan gubernur. Nah, 2 lagi saya lupa 2 lagi. Susanto. Nah, Susanto sama satu lagi. Tapi tidak sama dengan usulan yang DPRD Kota. DPRD Kota. Tidak sama persis. Nah, kita tidak melihat ada nama Bapak Sekda Kota
di usulan DPRD maupun di usulan gubernur. Nah ini kita close batas itu. Terus terkait dengan bagaimana mekanisme yang ada di pusat, kita baca di Permendagri 4 2023 setelah usulan ini kota disampaikan ke Menteri Dalam Negeri 3, nanti gubernur juga mengusulkan 3 juga. Itu mengusulkan landasannya apa? Ya tentu landasan Permendagri 4 2023 dan ada surat dari Menteri Dalam Negeri. Itu yang kita ketahui ada surat dari Menteri Dalam Negeri. Silakan DPRD dan gubernur mengusulkan 3. Nanti di pusat itu namanya dibahas, ada pembahasan. Nah, dalam hal ini tentunya ada sedikit hal yang menggeliti kita ya. Kalau kota sudah mengusulkan 3 nama-nama yang tadi, dan gubernur sudah mengusulkan 3 nama-nama tadi, nanti di pusat kalau ada usulan dari Menteri Dalam Negeri, seperti kita bilang di huruf A tadi, Menteri Dalam Negeri, maka 3 juga, artinya ada 9 nanti. Nah, kalau ada usulan dari Menteri Dalam Negeri, ada 9. Nah, 9 ini dilakukan pembahasan. Nanti dilakukan pembahasan, nanti di poin Permendagri 4 ini dikatakan dapat, nah kalimat dapat ya, dapat melibatkan kementerian dan lembaga non kementerian lainnya. Tidak ada disebutkan di Permendagri ini bahwasanya waktu pembahasan di pusat itu Menteri Dalam Negeri dapat mengambil usulan dari kementerian lain. Tidak ada. Kalau di dalam Permendagri ini disebutkan bahwa Permendagri dalam melakukan pembahasan 9 nama tadi dapat mengambil usulan dari kementerian atau kementerian lagi, artinya Kemendagri dalam artian Menteri Dalam Negeri dia mempunyai hak katakanlah prerogatif dapat mengambil usulan dari bukan 3 dari DPRD dan bukan 3 dari gubernur, dan dia bisa ngambil dari mana saja. Misalnya dari kementerian A, kementerian B, kementerian. Tapi ini kan tidak. Tapi kita batasi untuk penjabat wali kota ini. Penjabat wali kota bukan penjabat gubernur ini, penjabat wali kota. Kalau penjabat gubernur itu nanti lain lagi yang kita bahas ya. Ini penjabat wali kota kita pahami, tapi di sana dapat melibatkan, dapat menerima masukan. Artinya kalau dapat melibatkan dan menerima masukan, pada saat pembahasan itu Menteri Dalam Negeri dapat melibatkan menteri seperti Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara, terus Mensesnek, Badan Intelijen Negara. Mereka dapat menerima masukan. Misalnya terkait dengan 9 nama ini, orang A nomor 1 ini track recordnya bagaimana, pengalaman rekam jejaknya, integritasnya, etika moral segala bagai. Nanti dipadu-padankan siapa 9 ini yang paling tinggi ratingnya, mungkin itu nanti akan diurut. Nah, setelah 9 ini dibahas di Kementerian Dalam Negeri, maka nanti hasil 9 ini akan mengurusi 3 inilah nanti yang akan diminta persetujuan Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara. 3 ini. Tapi sudah dibahas dulu. Namanya sudah dibahas dulu di Kementerian Dalam Negeri tersebut, 9 ini. Nah, tapi kita sekarang melihat yang kita tidak tahu sekarang, yang usulan dari kota kita tahu, usulan dari gubernur kita tahu, yang usulan dari Menteri Dalam Negeri ini yang kita tidak tahu. Siapa namanya? Tapi dalam benak saya di dalam Permendagri 4 2003 ini tidak disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri itu dapat mengambil usulan dari kementerian lain atau dapat mengambil usulan dari dari DPRD kota atau DPRD atau dari gubernur. Tidak ada pasal itu. Jadi yang ada itu dibahas, 9 itu dibahas, nanti akan mengerucut 3. Nah 3 itulah, 3 itu maka nanti akan dipintakan persetujuan. Artinya apa? Dalam pemahaman kita, Menteri Dalam Negeri kalau dia mau mengusulkan ya dari kementerian dia, tidak ada dari pihak kementerian lain. Itu pemahaman kita, karena tidak disebutkan dalam pasal ini dalam norma hukum ini. Sebentar Bang, saya ini ada yang saya ngambil asumsi bodohnya aja deh. Ya. Kalau itu usulan dari Menteri Dalam Negeri, harusnya dari lingkungan dia itu yang diambil. Betul. Bukan yang usulan dari daerah. Betul. Bahkan yang ditempatkan oleh menteri itu orang dari daerah. Betul. Tapi usulan menteri. Betul. Itu kalau dia mengusulkan. Itu kalau dia mengusulkan. Tapi kan bisa, Bang. Enggak, maksudnya kalau cara kalau dia mengusulkan, karena di sini disebutkan ada 3 lembaga, artinya kalau Menteri Dalam Negeri mengusulkan, dia harus mengusulkan 3 juga, walaupun ngambil dari DPRD kota ataupun dari gubernur dirangkumnya, nggak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan ini kan
yang dari DPRD kota dengan dari gubernur ini itu tidak ada masuk Tidak ada nama itu. sekda ini. Nah artinya apa? Kalau tidak ada masuk sekda ini, norma hukumnya ngambil dari mana? Itu yang jadi persoalan kita. Tapi kalau misalnya 3 dari DPR kota ABC tadi, 3 dari gubernur ABC tadi, terus Menteri Dalam Negeri bilang, oh kita tidak usah mengusulkan lagi lah. Bukan kita tidak mau mengusulkan. Kan boleh nggak mengusulkan itu kan bisa kan? Tidak mengusulkan boleh juga. Boleh juga, boleh juga. Tapi kalau dia mau mengusulkan tapi ngambil dari nama 2 lembaga di bawah ini, ya boleh juga. Yang kita bingung ini tidak ada hukum namanya yang di situ. mengatakan bahwa dia dapat mengambil dari kementerian lain ataupun dari luar 2 lembaga ini. Nah, saya agak Itu yang jadi curiga nih. Dari tadi abang ngomong kementerian lain, sebut aja deh kementerian Nah, mana apa ini? maksudnya kementerian lain tuh kita bicara umum dalam artian dalam tataran Umum. dalam Kita tataran- spesifikkan boleh? Kalau saya Kalau abang nggak berani ngomong, saya yang ngomong. Kalau rasanya saya tidak bisa menspesifikkan karena saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas Pertanyaannya kita adalah berbicara umum Betul. dalam artian saya membahas walaupun saya bukan orang hukum, saya membahas di aturan ini sudah sangat jelas terkait dengan huruf A, B, C itu menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Artinya kalau Menteri Dalam Negeri, ya Menteri Dalam Negeri ya berhak mereka mengusulkan dalam kementerian mereka. Abang curiga itu diusulkan oleh kementerian lain gitu. Tidak juga. Tapi saya hanya menafsirkan bahwa menteri di sini adalah menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Artinya menteri dalam negeri ini yang punya hak. Dan kementerian, contoh seperti di Benteng ya. Di Oke. Benteng itu Dari yang kementerian, berkaitan kan? dengan- Nah, kementerian Oke. dalam negeri. Nah, kita kan contoh seperti itu. Artinya apa? Artinya walaupun usulan daerah itu tidak ditetapkan, tidak disetujui dan tidak diputuskan, tapi Menteri Dalam Negeri dia punya hak prerogatif untuk menentukan juga pejabat pusat, tapi pejabat pusat yang dari kementerian mereka. Iya, betul. Oke. Kementerian mereka. Nah, itu. Nah, yang jadi persoalan dan kementerian mereka atau dia dapat melakukan pembahasan yang intens tadi berdasarkan kajian-kajian yang matang sehingga Bapak Presiden menyetujui dan Kementerian Dalam Negeri nanti membuat keputusan ditunjuk usulan dari 2 lembaga tadi. Oke. DPRD maupun gubernur. Nah, yang aneh kalau tidak usulan dari 2 ini bukan usulan dari luar lembaga ini. Nah, ini yang jadi masalah bagi pemahaman saya. Itu. Coba tanggapin dikit. Oke, soal apa yang saya di- sebenarnya simpel saja ya. Oke. Sesuai dengan mungkin mohon maaf juga. Kita patokan di tadi ya di dasar norma bahwasanya Undang-Undang nomor 4 pasal 4 tahun 2003 tadi ya. Bahwasanya ya lazimnya adalah benar yang disampaikan Pak Wilson tadi bahwasanya itu yang kalau untuk usulan dari DPRD sama gubernur itu nggak ada masalah lagi karena mereka udah ada tahapan untuk penyaringan, tahapan yang mereka proses mereka udah jelas kan dilalui Pak ya. Gitu kan. Saat ini yang menjadi PR adalah opsi dari Kemendagri lagi. Transparansi dari mereka nggak tahu kita saat ini siapa 3 orang itu gitu kan. Dan itu pun juga keluar nama PJ ini nggak tahu Last minute ya? dari mana opsi nama ini gitu kan. Di Kalau- ujung-ujung mendekati ya pelantikan gitu? Dan ini ya apa mungkin error lah ya, mungkin ya bisa dikatakan error lah kan. Oke. Menteri kita ini bingung gitu kan, kita nggak tahu kenapa bingungnya atau gimana. Sudah tahu di dalam aturan bahwasanya dia perbolehkan mengambil opsi nama itu di sesuai jabatan di Kemendagri pusat, berarti kan pusat, bukan di daerah gitu kan. Berarti Ya. kalau memang dia ngambil Pak Arief Gunaidi ini dari opsi beliau, berarti dia ngambil regulasi dari daerah, berarti salah. Nah maka bisa dikatakan itu salah. Gitu. Simpelnya itu. Gitu. Saya mau berasumsi liar ini. Di sini ngajak narasumber berasumsi liar. Jangan-jangan ini ada nuansa politisnya dari ternyata putusannya dan sudah dilantik gitu kan. Putusan sudah keluar, pelantikan sudah dilakukan. Dari penunjukan yang jadi sekarang, asumsi liarnya adalah ini seperti ada tangan-tangan politik yang masuk dalam sini. Kita mau nanyakan itu, kita tantang ini narasumber berani nggak buka-bukaan. Tapi setelah jeda berikut ini.
Baik, kembali lagi setelah jeda. Saya ngajak berasumsi nih. Nggak ngajak sih, pertanyaannya kita ngasumsikan bahwa ada kecurigaan yang muncul di masyarakat. Nah, ini yang saya tanyakan. Lalu beberapa berita ya di Bengkulu Times sempat mantau langsung soal berita PJ ini, bahwa betul seperti yang dijelaskan tadi dari pengamat tadi, ada nama-nama yang diusulkan gubernur, nama-nama yang diusulkan oleh DPRD kota melalui ketua DPRD. Tidak ada nama PJ yang sudah dilantik sekarang, Pak Arief Gunadi. Nah, asumsinya ada bahwa sempat tadi disinggung sama pengamat kita Bang Wilson tadi, beliau ini pernah di birokrasi, jadi pas untuk kita tanyakan ini. Ada asumsi campur tangan kementerian lainnya ya. lain bukan dari Menteri Dalam Negeri, walaupun yang mengusulkan itu seharusnya Menteri Dalam Negeri ya. Nah, ini kayaknya gak berani ngungkapin. Soalnya menjelang akhir jabatan wali kota Helmi Hasan dan wakil wali kota Didi Wahyudi yang berakhir tanggal 24 ya. 24 September 2023 ya, menjelang akhir itu sempat Helmi Hasan dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa dia maunya penerus untuk PJ wali kota Bengkulu ini adalah terang-terangan ya, disebutkan, ada videonya banyak nyebar ini, maunya Pak Arief Gunadi selaku Sekda. Bagi saya, kami memantau dari segi jurnalistik, wajar bahwa program-program Helmi ini dilanjutkan oleh Sekdanya. Jadi nggak karena udah biasa setiap hari program-program mereka ya bisa berlanjut dengan Pak Arief Gunadi ya. Tapi ya balik tadi, nama Pak Arief Gunadi tidak masuk dalam usulan bahkan di DPRD kota sendiri pun gubernur ya. Tiba-tiba di menit-menit akhir ada usulan usulan dari menteri, muncul nama Pak Arief Gunadi. Nah, apakah ini, pertanyaannya ya, apakah ini ada kaitannya dengan politik? Bahwa seperti kita ketahui, Helmi Hasan adalah adik kandung dari Pak Zulkifli Hasan. Kita berasumsi nih, jangan baper pula Pak Helmi sama Bang Zul. Namanya asumsi, biasalah kalau politik, ya kan? Ya betul. Dan masyarakat banyak yang menilai seperti itu. Tanggapannya deh, dari Bang Wilson dulu deh, sebagai pengamat. Saya sebelum menjawab itu, yang pertama ingin saya sampaikan kesempatan ini yang video tadi ya. Kebetulan saya ada juga videonya. Yang pertama saya ingin menyoroti sedikit begini. Sewaktu video itu dibuat, rasa-rasanya itu pada saat seorang Helmi Hasan itu masih menjabat sebagai wali kota. Ya. Dia melakukan katakanlah pamitan di mungkin di kecamatan atau mungkin di OPD lain. Nah, pada saat seorang kepala daerah masih menjabat sebagai seorang kepala daerah, maka apa yang diucapkannya itu rasa-rasanya secara etikanya itu saya bingung. Dia berbicara dalam konteks menyampaikan, ada masyarakat bertanya dengan saya, kira-kira bunyinya seperti itu ya, yang pas kira-kira sebagai PJ siapa? Saya bilang Pak Arief Gunadi, karena terus dia bilang juga nanti akan maju di wali kota si Sianu, bilang gitu. Nah, dia berbicara dalam konteks siapa ini? Kenapa? Karena jabatan dia masih sebagai wali kota. Ini juga harus dia clearkan dengan masyarakat. Kenapa? Karena dia bukan berbicara dalam konteks sebagai seorang politikus. Dia masih punya jabatan waktu itu. Dia berbicara di depan para SN kalau nggak salah ya. Dia pamitan informasinya seperti itu.
ya kan, bahwa dia pamit. Tapi ada pernyataan di video yang cukup viral menjadi tanya bagi saya, sekaligus dia seakan-akan memberikan sinyal kepada pihak tertentu. Artinya apa? Dia sudah menyebutkan nama. Nah, ini harus mampu dijelaskan sama dia, karena dia pada saat itu bukan berbicara sebagai politikus. Dia berbicara pamit dengan OPD atau di mana, di kecamatan atau di mana, nggak tahu persis, kita akan, yang jelas videonya ada, itu sebagai seorang kepala daerah yang belum habis masa jabatannya. Artinya secara etika itu tidak pas menurut saya. Itu harus beliau harus clearkan dulu ini. Walaupun beliau tidak menjabat sebagai wali kota lagi, wajar dong kalau beliau clearkan, sehingga masyarakat tidak bertanya loh. Sewaktu itu dia ngomong itu sebagai apa dia? Sebagai politikus seorang partai, ya kan, mewakili partai dia, atau dia bicara sebagai seorang kepala daerah. Kalau dia bicara sebagai kepala daerah, nggak boleh dong. Ketika seakan-akan memberikan sinyal kepada pihak tertentu yang seakan-akan dia dorong. Nah, dan akhirnya terbukti juga. Sekarang yang disebutkan nama itu sekarang menjadi PJ. Jadi linear dia. Jadi masyarakat sekarang tambah yakin. Seakan-akan yang disebutkan itu sekarang apa kebetulan? Apakah memang ada suatu hal yang memang ibarat kata si bro tadi kan, ada apa ini? Nah, jadi berawal dari, kalau saya melihat berawal dari sana, orang banyak bertanya-tanya. Saya sendiri bertanya-tanya juga, kenapa seorang kepala daerah yang belum habis masa jabatannya, katakanlah dia pergi ke suatu tempat, dia pamit ke OPD ini, dia sempat menyebutkan, dan itu diliput di video, dan video yang sempat beredar mana-mana, mungkin viral juga, mengatakan bahwa kalau saya ditanya oleh masyarakat siapa itu, walaupun belum tentu itu serius, tapi masyarakat beranggapan wah ini patut, karena masih menjabat sebagai kepala daerah, kecuali dia seperti kita. Okay. Masyarakat biasa, kalau masyarakat seperti saya kan, obrolan di warung kopi, siapa tanya, ya wajar dong, kenapa? Alam demokrasi sekarang, saya mengatakan, oh saya suka itu, tapi dia kan tidak, dia masih menjabat sebagai seorang kepala daerah, dan saya sayangkan itu, kalimat yang seperti itu tidak boleh. Kenapa? Masa jabatannya sudah mau berakhir, tapi dia seakan menyebutkan nama, bukan inisial lagi, nama seseorang, yang kebetulan nama seseorang ini jadi PJ. Okay. Nah, itu yang saya sampaikan. Terus yang kedua, terkait dengan tadi, kalau bukti memang kita tidak ada bukti konkret terkait dengan apakah memang ada cawe-cawe dari pihak lain terkait dengan pengusulan yang di pusat, misalnya di kementerian, kita tidak bisa kita menebak itu tidak bisa, karena kita tidak punya bukti. Tapi yang jelas, yang saya soroti yang pertama yang tadi, yang saya soroti. Yang kedua, yang saya soroti benar ini, yang nggak masuk dalam akal saya. Menteri Dalam Negeri dia punya hak untuk mengusulkan 3 tadi, tetapi seharusnya memang, kalaupun dia tidak mengusulkan, maka dia akan membahas yang 3 dari gubernur dan 3 dari DPR kota. 6 ini yang dibahas di godok dia. Kalau dia tidak mengusulkan, nah, kalau dia sekarang kejadian sekarang, ini yang aneh satu, justru yang 3 dari DPRD dan 3 dari gubernur ini tidak ada yang jadi. Tapi yang jadi justru yang tidak diusulkan. Nah, kecuali kalau yang 3 dari DPRD nggak lolos, 3 dari gubernur nggak lolos, tetapi ada dari pusat yang lolos, itu tidak apa-apa. Karena kewenangan beliau itu termaktub dalam Kemendagri 4/2023 tadi. Tapi kan ini tidak. Kenapa tidak diambil yang dari 3 ini? Sejauh ini transparan nggak soal pemilihan PJ itu? Saya melihat begini. Kalau di ini clear tadi ya. Dari gubernur usulannya, dari DPRD clear. Kalau dari gubernur kita dapat informasi ya seperti itu. Dari DPRD situ tuh. Nah, cuman di sinilah. Kalau dari kementerian? Dari kementerian kita abu-abu atau tidak dapat informasi sama sekali. Iya. Tetapi begini yang kita jadi tanda tanya besar. Begini, kalaupun kementerian dia mengusulkan, nggak apa-apa dia mengusulkan. Tetapi dia harus mengusulkan orang dari kementeriannya sendiri. Kalau ini kan seakan-akan PJ ini pegawai pusat. Lah buat apa ada menunjuk dan mengambil yang dari daerah lagi, sementara daerah yang PJ ini tidak masuk dalam 3 orang yang diusulkan. Artinya apa? Artinya seharusnya kalau mau mengambil di luar yang 3 kota, 3 DPR kota, 3 gubernur, maka ambil saja yang dari pusat. Jangan ngambil yang dari daerah lagi. Toh yang daerah-daerah tidak masuk 3 besar tadi. Tuh. Tapi nggak nyalahi aturan itu, Bang. Ya, kalau saya melihat dari Permendagri 4 ini, saya lihat nggak ada mekanisme itu. Makanya saya tadi sempat berbincang dengan adik ini di luar ya. Sebabnya begini,
salah satu kelemahan kita memang setelah ada undang-undang misalnya, terus ada PP di bawahnya, terus ada Permendagri, seharusnya memang harus ada surat edaran lagi yang membreakdown peraturan tersebut, peraturan pelaksanaan yang lebih detail. Karena Permendagri 4 ini saya lihat memang saya bukan orang hukum, tapi saya lihat memang belum terlalu jelas sedetailnya belum. Makanya perlu ada surat edaran dari kementerian terkait dengan misalnya pejabat eselon 2 ini golongan pangkatnya berapa, terus bagaimana mekanisme nanti kalau misalnya kami tidak mengambil yang dari 3 DPR kota, kami tidak mengambil dari provinsi, kami dari kementerian dalam negeri juga boleh mengambil dari kementerian lain. Itu didetailkan lagi kementerian mana. Terus kami juga bisa mengambil di luar usulan yang 3 dari DPR kota atau di luar usulan dari 3 dari pihak gubernur, maka itu harus diusulkan, dicantumkan secara terang. Kalau ini di Permendagri coba kita lihat enggak sampai sedetail itu. Makanya kita melihat ya kami sebagai orang awam melihat ini aturan masih belum bisa dipahami sepenuhnya. Apalagi Masih bisa dimainkan? masih kategori dalam artian ya disinilah letak kedepannya memang harus dikaji ulang aturan. Dikaji ulang, Iya, lebih diinikan lagi. Kaji ulang aturan ini Berarti harus detail. sepakat kalau aturan yang sudah ada soal PJ itu masih bisa dimainkan? Nah, Enggak bang, setahu saya gitu. ya. Namanya jabatan gubernur, wali kota, bupati, bahkan presiden sekalipun itu jabatan politis. Wajar dong kalau Helmi Hasan. Nah, saya bukan maksud saya membela Helmi Hasan apa ini tidak. Wajar ketika dia sudah mau berakhir jabatan seperti saya sampaikan tadi, dia ingin melanjutkan program-programnya lewat Arief Gunadi. Ya kita tahulah, walaupun ya Helmi Hasan ini kan sosok politisi Bengkulu yang punya kepanjangan tangan ke pusat, yang itu kakak kandungnya sendiri gitu. Lewat asumsi tadi ya, dia ingin melanjutkan programnya percaya dengan Arief Gunadi. Oke, kalau misalnya disampaikan etikanya agak kurang, presiden saja anaknya wali kota. Ya, wali kota Solo, menantunya di wali kota Medan gitu kan. Walaupun Arief Gunadi bukan siapa-siapanya mungkin kan. Tapi sekda yang selama ini bekerja mendukung Helmi Dedi, ya wajar menurut saya pribadi. Bisa bang tanggap itu sedikit? Iya, kami menyoroti begini, kita tidak berpihak ke salah satu pihak ya, baik itu ke A, B, C tidak. Tapi saya lebih menyoroti kepada mekanisme tadi. Yang kita sayangkan memang harusnya pemerintah pusat katakanlah memberikan aturan yang lebih jelas daripada lagi 4/2023. Kalau saya melihat memang di sini belum terlalu detail ya. Mungkin ke depan ini harus menjadi catatan bagi pemerintah pusat bagaimana mendetilkan aturan sehingga apapun keputusan pemerintah pusat nanti, walaupun nanti akan diambil dari pihak mana, pihak A, B, C, sehingga rakyat tidak mempertanyakan dan tidak ada representasi di bidang itu. Nah, terkait bagaimana kesinambungan, saya yakin walaupun bukan PJ Sekda sekarang bisa ditunjuk si yang lain dari nama ini, saya yakin semuanya orang Bengkulu bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. Saya yakin tidak ada persoalan kalau itu. Cuman yang kita aneh yaitu tadi kok bisa yang tidak diusulkan. Nah, kalau tidak diusulkan dalam artian tidak diusulkan tapi dia ngambil dari pusat, ya kita maklum karena memang di sini Menteri Dalam Negeri yang mengusulkan 3, nggak mungkin kita harus tahu Menteri mengusulkan siapa, kan nggak mungkin. Tetapi ini justru yang tidak diusulkan dan dia pegawai daerah ini kan persoalannya. Dia pegawai daerah. Ini si Pak Arief ini kan pegawai daerah, bukan dia pegawai pusat. Kecuali dia pegawai pusat dari Kementerian Dalam Negeri siapa dan memang itu memang hak prerogatif Menteri Dalam Negeri sebagaimana di pasal 9 yang ayat 1 huruf A tadi, memang dia berhak mengusulkan 3 dan diambil pun dari sana kita nggak bertanya asal sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, yang jadi persoalan itu kita mempertanyakan orang yang di luar 3 ini, tapi status di luar 3 ini dia bukan pegawai pusat, bukan pegawai kementerian, tetapi kok dia bisa ditunjuk. Ini yang jadi pertanyaan.
kita mahasiswa, adik mahasiswa juga, masyarakat juga bertanya, kok bisa ini? Nah, artinya apa? Artinya kita mempertanyakan eksistensi Permendagri 4 2003 ini bagaimana? Ataukah ada peraturan lain? Nggak tahu kita apa ada peraturan lain kan? Kalau ada peraturan lain, ya tolong tunjukkan sama kita biar kita paham kan? Nah, kira-kira seperti itu. Ringkas saja jawabannya Bang. Saya belum dapat jawaban tegas dari Abang ini. Ada campur tangan dari Partai Biru ya untuk menggolkan Arief Gunadi. Saya sebut aja Bang Zulkifli Hasan. Kalau saya tidak bisa ya berbicara terkait dengan ada campur tangan apa tidak. Tapi saya melihat yang saya jadi catatan katakanlah sorotan bagi saya secara pribadi ya selaku yang mengamati kenapa status beliau masih berstatus sebagai kepala daerah, beliau bicara di depan publik sewaktu mereka pamit dan bukan inisial lagi menyebutkan nama, bahwa kalau saya ditanya oleh masyarakat siapa PJ PJ kita, maka saya akan katakan itu yang layak itu. Nah, itu yang saya pertanyakan dan sekarang terbukti orang jadi. Nah, di situ ya silakan. Di situ asumsinya keluar gitu ya. Silakan masyarakat menilai sendiri, menafsirkan sendiri. Itu yang saya sorot di sana. Dan yang kedua, yang jadi ini ternyata orang yang bukan diusulkan dari dua lembaga di daerah ini. Nah, kalaupun ditunjuk dari pusat, ya harusnya orang pusat. Jangan seorang daerah lagi. Kalau orang daerah ini bukan pegawai pusat. Itu yang saya amati di sana. Oke. Kalau dari Bro Arca, dari sekian yang kita bahas tadi, gimana pendapat mahasiswa ini? Mungkin yang pertama saya bisa jawab dari hal ini ya, etika ya, tadi yang disampaikan dalam video tadi ya, bahwasanya adanya cawe-cawe, ada secara langsung bahwa saya menyatakan adanya politik hierarki ya, atau politik seperti menurunkan lah gitu secara langsung gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya tidak bisa menyalahkan asumsi masyarakat, sebenarnya kalau kita merasionalkan ya benar-benar juga gitu kan. Ya ada hubungan dari kementerian di atas juga karena adanya ada hubungan keluarga tadi gitu kan. Itu tidak bisa disalahkan juga. Karena apa? Transparansi dari kementerian pun juga nggak ada saat ini gitu, sehingga wajar saja opini itu dibangun dan itu pun dipercayai ya. Karena apa? Karena tidak transparansi tadi ya, dari kementerian. Yang kedua kan nggak ada penjelasan klarifikasi dari kementerian dari penunjukan itu apa landasannya, kita nggak tahu gitu kan. Dan gubernur pun saat ini juga saya baca artikel kemarin ya, mereka juga kaget ya, sampai nggak tahu juga mereka kenapa bisa itu terjadi gitu kan. Pola-pola seperti ini sehat nggak menurut? Kalau dari mahasiswa tentunya, apalagi ya kita lingkupnya kita juga refleksi dari negara juga. Di kampus juga ada gubernur, ketua bupati dan menteri-menteri pun juga gitu ya. Kita refleksi kita seperti negara juga. Kita ada demokrasi juga di kampus gitu kan. Ketika kita menetapkan, saya juga di BEM contohnya secara kecil saja menggantikan salah satu kabinet atau menteri, pasti ada regulasi hukum yang harus kita taati. Sedangkan di dalam pola saat ini yang di pemerintahan jelas itu nggak sehat gitu kan. Jangan-jangan kamu ada adeknya diangkat jadi bisa jadi kalau kita ada jadi menteri di kampus gitu. Nah, kita meskipun ada adik, kami nggak menjadi ini, tetap sesuai dengan regulasi. Soalnya apa? Mungkin dari IPK-nya dan lain-lainnya kan statusnya sebagai apa gitu, nggak menjalankan sebagai apa gitu, nggak menjabat dua ini rekap jabatan gitu. Tentunya ada regulasi dan kita lihat di demokrasi yang secara besar ya di daerah kita sebenarnya sangat cacat sebenarnya. Dan kami juga membuat tuntutan juga bahwasanya kalau bisa Kemendagri melalui permennya harus dicabut SK itu. Kita inginkan. Karena cacat itu, tidak sesuai dengan regulasi dan itu pun juga sangat banyak menimbulkan konflik juga, walaupun rasional ya kalau dari sudut pandang orang pemerintahan bahwasanya Pak Arief Gunadi meneruskan perjuangan dari Pak Helmi Hasan ya silakan kan, karena apa, beliau tahu bagaimana konsep-konsep progres program yang akan dilanjutkan ke depannya. Tapi kan secara regulasi hukum negara kita negara hukum loh gitu. Kenapa harus kita yang buat hukum, malah kita yang tidak menaatinya, sedangkan kita sebagai tokoh gitu. Beliau tokoh kan, sebagaimana panutan dari setiap lini elemen yang ada di bawah. Kita masyarakat berpanutan sama mereka. Sedangkan orang yang paling atas, tokoh-tokoh ini nggak sesuai dengan aturan gitu.
Ya pantas negara kita terus Bengkulu ini nggak baik karena mereka aturan aja dilanggar gitu. Apalagi hal-hal progres yang lain gitu. Itu saja mungkin Pak. Oke. Gitu ya. Kalau usulan Bang, sekalian ini deh kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, seharusnya seperti apa? Yang menurut Abang pertama, lebih baik gini, itu? yang pertama DPRD Kota selaku pihak yang mengusulkan dan dilegitimasi oleh undang-undang, kita minta bahwa DPRD Kota dia secepatnya koordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan Gubernur dan DPRD ini harus proaktif. Kenapa? Gubernur ditunjuk wakil pemerintah pusat di dalam Permendagri 13 ini, dalam Permendagri 4 2023 ini kan dinyatakan bahwa Gubernur wakil pemerintah pusat itu juga melakukan pengawasan. Dan jangan salah-salah, PJ ini kan setiap 3 bulan dia dievaluasi. Setiap 3 bulan dia evaluasi, dia harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PJ dia, kegiatan dia kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Artinya apa? Artinya tidak semata-merta jabatan dia 1 tahun, tidak. Dia setiap 3 bulan dievaluasi. Dan banyak kejadian di tempat lain juga setelah dievaluasi, maka dia tidak diperpanjang. Jadi kita minta intinya kepada DPRD Kota dengan Gubernur segeralah lakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penunjukan PJ ini, duduk bersama. Kalau memang ada kekeliruan terkait dengan mekanisme ini, paling tidak meminta penjelasan secara detail, transparan sebenarnya yang terjadi ini bagaimana kemarin mekanismenya, biar nanti bisa dijelaskan kepada rakyat, kepada masyarakat kota bahwasanya kenapa menunjuk si A, alasannya apa. Karena sesuai dengan regulasi yang berlaku seharusnya rasa-rasanya ya menurut kita orang awam itu tidak seperti itu mekanismenya. Nah, tapi kalau ada penjelasan dari Menteri Dalam Negeri bahwasanya kami menuju A itu karena ini, ya mungkin bisa kita terima. Tapi terus jelaskan. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang kita berkutat, akhirnya kita ini menjadi semacam ruang perdebatan di antara sama kita, ya kan, yang tidak ada ujung-ujung, tidak ada ujung pangkalnya ujungnya, kan? Nah, kita minta Gubernur dan pemerintah pusat segeralah melakukan pusat, DPRD Kota juga jangan hanya menunggu, segera lakukan koordinasi Gubernur, duduk satu meja, matangkan dulu apakah benar. Kenapa? Ini kan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui kanal birokrasi. Beda dengan pilkada langsung, itu kan melalui ruang pencoblosan. Kali ini kan melalui ruang birokrasi. Kita tidak bisa kami mengusulkan ke pemerintah pusat, tidak bisa, karena melalui kalangan birokrasi, dia melalui lembaga tertentu. Nah, itu harapan kita sehingga ke depan tidak terjadi lagi seperti ini, dan harapan kita bahwa memang ini harus segera dilakukan semacam pengujian oleh Kementerian Dalam Negeri bahwasanya apakah memang benar mekanisme ini sudah sesuai dengan aturan ini, dan kalau memang terjadi kekeliruan sebagaimana surat keputusan pasti ada di bawah, diktum di bawah kan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ya itu biasa namanya manusia kan. Tapi paling tidak ada usaha dari DPRD Kota dan Gubernur mempertanyakan Kementerian Dalam Negeri mekanisme ini sudah sesuai belum. Ya tanyakan ke sana kan. Dan itu tugas mereka harus seperti itu. Jangan menunggu saja. Itu fungsi DPRD Kota sebagai pengawas pemerintah. Itu kalau dari saya. Oke, kalau dari mahasiswa sendiri apa yang disimpulkan dari yang kita bahas? Kalau disimpulkan ya simpel saja sih Pak ya. Yang pertama mungkin segera ya yang punya pemangku jabatan tertinggi saat ini ya mungkin dari pemerintahan daerah, gubernur ataupun DPRD ya sama dengan Pak Wilason tadi segera gitu kan untuk melakukan menanyakan ya dari terkait hasil dari Kementerian Dagri ini gitu. Bahwasanya kenapa landasan mereka menunjuk itu sedangkan tidak ada di luar dari opsi-opsi yang mereka usulkan gitu kan. Yang pertama. Yang kedua adalah segera melakukan pengujian ya, terhadap PJ ini gitu kan. Untuk sebelum memang dinyatakan secara 100% ya dia bisa menjalankan segala amanahnya nanti ke depannya gitu kan. Kalau bisa, yang ketiga adalah tadi kalau bisa ini, kalau kedua ini nggak ada regulasi, nggak ini skak nggak ada jalan adalah tentunya minta Mendagri ya untuk mencabut tadi SK tadi yang telah ditetapkan gitu kan. Kenapa?
secara ini hukum itu salah, regulasi salah, fatal gitu kan. Dalam pasal nomor 4 tahun 2003 tadi ya itu salah benar gitu. Sehingga kami mahasiswa juga berpandangan daerah ini adalah contoh replika. Kami kampus ini sebagai replika kami untuk berorganisasi itu adalah kami menyatukan daerah gitu. Sedangkan bagaimana daerah ini kacau, kami pemuda juga disesatkan dengan aturan-aturan yang memang tidak sesuai gitu. Sehingga perlu ketegasan lah dari pemerintah yang mempunyai pemangku jabatan kebijakan yang besar di Provinsi Bengkulu, Gubernur dan DPRD gitu, untuk segera melakukan evaluasi bersama Kemendagri tadi, meminta keterangan tadi gitu. Secara transparansi tadi gitu, sehingga polemik ini jelas gitu, orang semua awam sampai masyarakat awam tuh tahu memang ini landasannya, kalau memang PJ ini ya memang benar-benar dibutuhkan di Bengkulu ini gitu. Saja. Oke, tapi ringkasnya aja nih. Jawab ringkas ya, dari pengamat maupun dari mahasiswa. Pengamat dulu deh. Dukung nggak kalau ternyata takdirnya, kenyataannya PJ yang sudah dilantik ini, abang dukung nggak? Sepanjang ya Kementerian Dalam Negeri dalam artian ini DPRD Kota, terus Gubernur sudah melakukan komunikasi ke pusat, sudah ada jawaban dan jawab itu disampaikan kepada publik secara transparan, ataupun nanti ke depan ada perubahan terkait dengan Permendagri 4/2023, ada pun turun-turun bawah, dan kita bisa menerima penjelasan terkait dengan mekanisme ini, tidak adanya terjadi dugaan pelanggaran, siapapun yang ditunjuk otomatis kita harus dukung. Kenapa? Karena siapa lagi yang akan memerintah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, kecuali orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu wilayah tersebut. Kita akan dukung sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari persyaratan maupun dari mekanisme sehingga dia ditunjuk jadi PJ. Tidak masalah, kita tidak berbicara terkait dengan personal, dengan subjek, tidak, tapi yang kita persoalan sekarang yang masih abu-abu di dalam otak kita itu terkait dengan mekanismenya. Mekanisme tersebut. Itu sepanjang itu sudah clear, ya sudah kita dukung saja siapapun. Kita tidak berpihak dengan A, B, C, tidak. Bro Arca? Sebenarnya sama ya, hampir sama dengan jawaban Pak Unison. Tapi saya lebih tegaskan lagi bahwasanya ketika kita hukum di negara ini, hukum yang besar adalah itu tidak ada toleransi untuk kita menolak gitu. Kalau memang sudah sesuai dengan hukum yang ada di negara ini kan. Jadi penekanan adalah buktikan dulu ya hukum yang mana ini yang melandaskan bahwa memang beliau itu diamanahkan sebagai ini kan. Kalaupun dia memang sesuai dengan hukum, ada hukum yang menanggungi itu dan juga menegaskan bahwasanya dia berhak menjadi ini, kita dukung ya. Dan yang kedua, dia tidak keluar dari koridornya sebagai PJ dari pemerintah yang sebelumnya, dari Pak Helmi Hasan gitu ya. Yang utama adalah yang menjalankan amanah-amanahnya gitu. Kalaupun nanti memang nyimpang ya itu tugas kita untuk mengkritik dan lain-lainnya gitu kan. Lawan ya. Kalau tidak sesuai dengan koridor ya gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan koridornya, tapi harapan sebelum masuk ke yang kedua tadi, harapan yang pertama tadi, hukum yang mana nih yang melandaskan bahwa dia ini berhak menjadi PJ wali kota tadi gitu kan. Kalau memang hukumnya itu kuat ya kita harus tidak mau harus mengikuti hukum itu tersebut, karena di dalam negara kita negara hukum gitu kan. Tapi kalau hukum itu tidak ada, bagaimana kita mau menaati? Sedangkan itu menyalahan hukum gitu kan. Berhak kita untuk mengatakan bahwasanya ini tidak sesuai kebijakan. Kita sebagai masyarakat yang dia notabene dan memimpin kita berhak mempertanyakan itu. Karena 1 tahun ke depan dia memimpin kita gitu kan. Bagaimana kita mau minta apapun sedangkan kita nggak tahu dia ini landasan bagaimana gitu kan. Saja. Asal sesuai aturan didukung ya. Dukung. Kalau nggak sesuai aturan, siap lawan. Nah, ini kita bahas, nggak usah dibawa baper pada ini. Kita di sini mengedukasi. Dan tentunya, apa yang kita bahas, ada yang nggak seneng, ada yang mau klarifikasi, ada yang mau konfirmasi. Pada ini kita buka ruang. Bisa lewat podcast, bisa lewat berita, lewat wartawan kita Julian. Jul. Nah, kalau ada klarifikasi dari yang kita bahas ini, tolong buat beritanya ya. Jumpa lagi nanti di podcast lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, buat jadi pembelajaran aja. Ya, buat belajar maksudnya.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.